Foundation. Hadir bersama dengan kita di sini ada manajemen dari Swiss Bell Hotel Pondok Indah, Bapak Dedik Abdillah selaku General Manager, Ibu Berliana selaku Director of Sales and Marketing, Chef Ruben Win, our Executive Chef, dan juga rekan-rekan dari NAF tentunya. Ada Mas Arda, Mas Ode, Mas Ade, dan Mas Hilal. Bener ya? Bener. Baiklah, di sore hari ini kita akan mendengarkan terkait acara kita nanti malam, yaitu live konser Kenanglah Aku bersama NAF yang diselenggarakan secara mandiri oleh kita sendiri nih Mas, oleh Swiss Cafe Restoran Swiss Bell Pondok Indah. Dan ini bukan kali pertamanya kita mengadakan acara seperti ini. Jadi tahun 2019 bulan Agustus itu ultimate konser dengan Java Jive. Kemudian apa harus udah kita juga ikutan gak ngapa-ngapain. Akhirnya di Juli tahun lalu 2022 kita pop rock event with Kanda Brothers. Dan hari ini 3 Juni 2023 kita live konser bersama dengan NAF. Senang sekali. Apa sih yang membuat kita dan konser-konser sebelumnya? Sekali lagi tujuannya kita mengadakan kegiatan ini juga untuk apa? Akan kita dengarkan penjelasannya dari our General Manager Bapak Dedik Abdillah. Dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat NAF, Mas Ardan dan rekan-rekan semua, dan juga rekan-rekan dari media sudah terima kasih berkenan hadir pada sore hari ini. Sebenarnya saya udah nyiapin banyak materi, jadi mohon maaf ini press conference-nya mungkin 2 hari ada di sini. Jadi baik. Kegiatan kali ini kita mengusung salah satu dari judul lagunya NAF sendiri ya, Kenanglah, karena kenanglah aku. Jadi ini sebenarnya juga merepresentasikan kami yang selalu ingin dikenang oleh para tamu-tamu kami. Jadi tamu yang tinggal bersama kita tidak hanya untuk semalam kemudian tidak kembali lagi, tentu masa beliau tinggal kemudian mengajak keluarga, aktivitas bisnis, tentu pada kembali ke area Pondok Indah, tentu kami menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi tempat rujukan yang prioritas, pastinya harapannya demikian. Itulah kenapa kami sangat senang menggunakan tema ini, karena pas sekali dengan apa yang ingin kami sampaikan kepada para tamu kami. Dan kebetulan malam hari ini kegiatan ini 90% memang dihadiri oleh tamu-tamu kami sendiri. Keunikan di kami dalam selalu beraktivitas adalah kami lebih memprioritaskan kebutuhan daripada tamu yang sedang menginap atau yang menjadi bagian daripada kartu keanggotaan kami, sehingga itu yang menjadi prioritas di kegiatan kami malam ini. Kemudian pentingnya aktivitas ini adalah yaitu melengkapi sarana hotel, karena hotel itu tidak boleh hanya dinikmatin sekedar kamar, restoran atau fasilitas yang lain, tapi harus ada rasa rekreasinya, hiburannya seperti itu. Nah, sehingga pada konteks kali ini maka kami perlu untuk minta bantuan ceritanya. Minta bantuan sama ahlinya di dalam mendeliver bagaimana merasa terhibur itu sendiri, karena jujur kami bukan ahlinya soal itu, sehingga kami harus berkolaborasi di dalam menciptakan itu. Kemudian hotel itu harus bisa menjadi ruang apresiasi, dan ruang apresiasi dalam artian banyak hal, misalnya Bapak Ibu yang ingin memberikan hadiah kepada istri untuk sekedar weekend beraktivitas di hotel. Karena apa? Karena sudah menjaga anak dengan baik di rumah, atau mungkin anak yang sudah sibuk dengan aktivitas belajarnya, mungkin sekedar rehat pada saat akhir pekan. Nah, itu adalah bagian pada ruang apresiasi yang
yang bisa dilakukan di tempat kami. Nah, di sisi lain juga kami juga ingin hotel kami ini juga menjadi ruang kreatif. Jadi ada sarana ruang kreatif buat pecinta atau pelaku seni ya, pelaku seni dalam artian baik itu musik atau tari dan seterusnya. Nah, secara reguler kami juga ada musik mas di tempat itu, mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Kami juga ada musik di sana. Senin libur mas, jadi Senin ya Senin Kamis ya. Jadi jangan terus-terusan gitu, paling enggak satu hari harus diem dulu lah kan gitu ya. Jadi dari 7 itu ya kita kasih waktu 1 lah gitu. Di situ yang hadir juga keluarga tetap. Jadi memang segmentasi kami ini adalah segmentasi keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kami ingin mendeliver rasa nyaman, bagaimana tamu-tamu itu nyaman beraktivitas bersama kita. Nah, saya highlight rasa ini repot soalnya. Jadi rasa ini kan tidak urusan rasa ini urusan hati gitu ya mas ya, betul ya. Nah, karena ini urusan rasa, jadi kita juga sama. Saya minta tolong sama Naf sebagai orang yang selalu dari setiap bait kalimat syairnya itu kan penuh dengan rasa di situ. Karena ada suatu rasa nyaman, tapi sulit untuk kami keluarkan secara kosakatanya gitu. Maka kami di hotel ini hanya tahunya melayani gitu, melayani dengan senyum, dengan simbol-simbol. Melayani dengan senyum, melayani dengan kenapa sih kalau di hotel itu juga harus uniformnya harus rapi seperti itu, karena bentuk daripada respect pada si tamu tersebut. Kemudian makanan yang harus disajikan dengan baik dan seterusnya. Nah, tamu-tamu kita ini tidak hanya orang Indonesia secara statistik, nomor pertama orang Indonesia, yang kedua Jepang, kemudian yang ketiga adalah Korea, yang berikutnya adalah dari Asia Tenggara sendiri, berikutnya adalah Eropa dan seterusnya. Jadi kami harus bisa mengerti kebutuhan dari sekian banyak tamu kami yang berlatar belakang dari nasionalitas yang berbeda-beda. Bisa kebayang misalnya dalam satu tempat restoran Swiss Cafe itu sarapan pagi yang mana orang yang makan beda-beda. Ya, kita sendiri yang tadi sekilas saya ngobrol sama Mas Mbak yang di meja tadi itu, kalau sarapan pagi itu sebenarnya yang paling sulit orang Indonesia. Karena apa? Karena setiap hari itu ganti moodnya. Itu. Nah, hari ini mungkin pengen nasi kuning, besok pengen nasi goreng gitu ya, terus besok lagi pengen soto gitu ya, dan seterusnya. Jadi nggak pernah tetap dalam 1 minggu. Coba aja dalam 1 minggu tetap itu aja gitu. Karena kuatnya cuma 2 hari mungkin. Jadi 3 hari sudah kembali lagi ke ini. Jadi kami mengalami tantangan seperti itu. Nah, sehingga dalam konteksnya adalah bagaimana melatih rasa melalui bait-bait daripada naf itu sendiri nanti. Nah, kemudian terkait dengan aspek rasa nyaman, maka kami pun harus mengerti dari kebutuhan tamu itu apa itu kebutuhan bisnis, apa itu kebutuhan keluarga, dan bahkan tamu-tamu yang sudah menjadi bagian daripada anggota kami atau member kami atau family kami dalam naungan Suzuki Hotel Internasional. Nah, mungkin Bu Deli bisa ceritakan sedikit mengenai apa saja sih yang sudah kita siapkan di dalam menghadapi liburan sekolah misalnya. Nah, tentu kita harus siap di dalam konteks itu. Apa Bu Deli? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Menyambung apa yang disampaikan Pak Dedi, betul sekali. Jadi kami itu hotel tidak bisa statik. Jadi apapun occasionnya, hotel itu diharapkan bisa meramaikan season tersebut. Jadi salah satunya adalah di season liburan sekolah ini yang dibuka di awal bulan Juni, yang kami lakukan adalah salah satunya adalah menggelar konser ini. Yang ini adalah rangkaian dari kita membuka season liburan sekolah ini. Dan selanjutnya juga untuk hotel juga melaunching promo-promo yang bisa
nikmati, baik tamu-tamu yang mau menginap atau hanya makan saja, kami mempunyai pilihan-pilihan tersebut. Salah satunya adalah promosi kamar yang bisa Bapak Ibu, kakak-kakak di sini lihat. Kami punya website juga, Swissbell Pondok Indah, di mana kami juga punya paket kamar yang include beberapa gimmick seperti di liburan sekolah ini kita memberikan cake Barney, mungkin tadi sedang tidak muncul ya. Jadi kita punya ikon boneka Barney yang nanti kita akan berikan sebagai gimmick dari promosi tersebut. Dan untuk di Swiss Cafe sendiri, di restoran di mana tempat nanti konser itu akan berlangsung juga kami punya banyak sekali promo-promo yang bisa dinikmati. Seperti hari Sabtu kita juga punya promosi cultural dinner. Hari Minggunya kita lanjut juga dengan Sunday brunch. Jadi sekali lagi banyak sekali promosi yang kita lakukan dari bulan ke bulan. Seperti itu, Pak. Baik, ini saya juga minta tolong sama Chef Ruben, apa yang sudah kita siapkan dalam konteks yang tadi saya ceritakan menyambut liburan sekolah, liburan yang panjang nanti, apa yang menurut Chef Ruben yang kita akan deliver. Terima kasih, Pak Deddy. Selamat sore semuanya. Nama saya Ruben. Awalnya Pak Deddy ketemu memanggil saya ke office. Nanti kita mau ada konser lagi gitu ya. Selalu menarik gitu ya. Siapa Pak? Nah, Willy. Nah, gitu. Jadi langsung kan. Sebenarnya itu perlu waktu dulu kan. Bapak pengen saya menjadikan menu apa? Tapi itu saya berpikir nah ya kan gitu. Apresiasi. Jadi dalam bagi seorang chef pandangan ya hal seperti ini kan nanti ada konser tapi sebenarnya juga ada dinner juga. Ya saya penggemar musik, terutama musik klasik zaman dulu tuh ya Metallica nggak ada tidak jadi lalu yang saya pikirkan saya juga mau apresiasi sama Naf karena Naf mau datang ke tempat kita. Terima kasih buat Naf ya untuk mau datang. Saya apresiasi semua band yang mau datang ke hotel kami dan saya pikir gimana ya akhirnya kebetulan kita mempunyai tim yang solid ya dan saya bersyukur. Sebenarnya tuh saya punya banyak chef gitu ya. Jadi ada yang ahli di kita tuh orang Indonesia semuanya, tapi kita banyak pengalaman bekerja dengan chef-chef yang handal lah ya, yang seperti dan yang saya tampilkan ada teman saya chef dan dia memang pengalaman di untuk masakan Itali. Lalu saya ada chef juga yang pengalaman di masakan di Japanese dan kita Japanese itu sedang diminati bukan hanya di kalangan muda, cuma juga di kalangan yang milenium seperti kami ini kan. Dan juga pastry chef kami andalan banget, jadi dia pengalaman di bintang 5 dan dengan yang lain akhirnya kita terpikir berembuk akhirnya balik kita menjadikan modern Indonesia global food gitu kan. Jadi international food cuman yang digemari dan yang menurut saya sih akan itu menjadi titik juga menjadi seperti signature kekuatan dari restoran kami. Kita punya tepan, kita punya pasta station, dan kita punya pastry yang saling kemarin pasti tahu pastry kita tuh ya bisa bersaing dengan bintang 5 dan makanan-makanan yang lainnya dan itu yang akan kita dan untuk dari saya pribadi, saya sudah beberapa kali kebetulan pernah berarti tadi kita hadirkan kita bakal terus kita ada roast lamb kambing ya, kambing panggang ala yaitu mix antara Indonesia, Arabik sama Middle East panggang. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Deddy. Baik, yang pastinya kita memang harus pintar ngemas ya, pintar ngemas dalam konteksnya bagaimana kemasan ini bisa dirasakan oleh tamu-tamu kami yang juga menunggu sebenarnya apa sih yang mau kita sajikan. Dan kami selalu mengawinkan antara konteksnya
makanan, minuman, dan musik. Jadi saya rasa makan, minum, musik selalu nyambung ya. Jadi musik, makan, minum kan itu. Kan kalau misalnya di tempat yang lain cuma musik aja haus pastinya dong, ya kan? Nyanyi 3 jam, lapar kan pastinya ya kan? Jadi nyanyi itu bisa sambil makan ya? bisa kalau mau ya, silakan aja sambil lesehan gitu ya, boleh aja silakan. Ya yang pastinya adalah bagaimana kita mengemas makan, minuman, dan musik itu menjadi bagian daripada kami gitu. Dan yang berikutnya adalah tidak bisa dipungkiri bahwa kami tidak hanya bicara hiburan, kami tidak hanya bicara senang-senang, tapi tentu ada faktor keekonomian di balik itu semuanya, yaitu kita bicara tentang pertumbuhan. Karena pertumbuhan tentu diharapkan oleh semua industri, khususnya industri pariwisata. Setelah pandemi yang sekian lama, itu bagian daripada aspek yang sangat menyulitkan dunia pariwisata juga khususnya di kami juga. Dan tentu kami berharap ini bagian daripada upaya kami di dalam meningkatkan kapasitas itu. Makin hari kami juga harus menunjukkan makin lebih bagus lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan alhamdulillah performa kami sendiri pun dibandingkan dengan 2019 kami pun sudah melampaui sebenarnya. Dan itu pun juga karena dukungan rekan-rekan media yang juga selalu membantu kami untuk memberitakan tentang kegiatan-kegiatan di tempat kami. Saya rasa itu kurang lebih. Nanti kalau saya terus ngomong nanti nggak main-main ya itu posisinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Baik, sekarang kita bertanya ke rekan-rekan NAF ya. Ada persiapan khusus nggak nih untuk acara malam kita hari ini? Mani-pedi. Persiapannya kan beda-beda. Oh iya, makanya coba persiapan mani-pedi tadi. Persiapannya hari ini adalah mental, karena ini judulnya intimate ya. Jadi akan berbau dengan para pengunjung. Sudah bilang bedakan konser ini dengan konser lain. Oh siap, berarti kita akan intimate. Mungkin satu lagu bisa 2 jam. 1 jam setengah, 3 hari. Karena melayani foto-foto ada Instastory, TikTok, ada video, apalagi kalau masih kelihatan gendut saya hapus ya. Artinya kita juga antusias ya. Ini sangat menyenangkan, intimate. Karena memang tadi kita senang banget kolaborasi kalau ada makanan, musik, minum. Itu olah rasa. Kita pun juga butuh asupan sebenarnya. Kita pun juga butuh asupan. Artinya gimana ya? Karena kan kita selalu menghadapi penonton yang berbeda-beda. Jadi berbeda puluhan ribu orang, berapa ribu orang, berapa ratus orang, hanya berapa orang aja gitu. Kesulitannya justru sebenarnya kalau tidak begitu banyak, itu kelihatan banget gimana cara mengintervennya. Gitu. Jadi ya. Mungkin kita jadi badut ini ya, kan banyak yang bawa anak-anak. Ya, intinya kita antusias sekali untuk malam hari ini. Semoga mengolah rasanya, semoga dapat untuk malam hari ini. Thank you Mas Ada. Sekarang saya kasih kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya. Di sini saya punya 4 voucher hadiah untuk 4 orang yang bertanya beruntung ya. Saya kasih dua-dua. Dua dipegang manajemen ya. Makasih ya. Yang dua lagi dipegang oleh NAF. Kita beri kesempatan untuk bertanya dulu sampai habis. Nanti silakan manajemen memilih 2 yang beruntung. NAF juga memilih 2 yang beruntung dengan pertanyaan paling menarik ya. Langsung tunjuk tangan, luar biasa. Kita persilakan. Saya Irfan dari dailylife.id. Saya ingin bertanya ke pihak Swissbell dulu. Pak, kira-kira di tahun ini ada rencana berapa band lagi atau acara apa lagi yang bisa untuk buat hype gitu loh di daerah Jakarta Selatan? Untuk band NAF-nya saya ingin nanya, sekarang kan lagu ini jarang nih band yang ngeluarin album ya. Kebanyakan single gitu kan. Kira-kira ada target nggak sih dari band NAF itu untuk ngeluarin album setiap tahun 1 misalkan? Bukannya satu lagu satu tahun gitu. Ada nggak kira-kira ada targetnya ke depan seperti apa? Terima
Terima kasih. Saya dulu Mas, silakan Mas. Baik, 1 tahun itu pastinya 12 bulan ya. Sampai saat ini masih 12 bulan. Dan kita selalu berbagi per kuartal kondisinya. Kalau kita sama-sama berhitung kuartal pertama tahun 2023 ini sudah digunakan oleh Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian kuartal kedua di situ ada momen libur sekolah. Nah, kuartal ketiga di situ ada Oktober yang biasanya menjadi salah satu poin bulan yang biasa kita tentukan. Nah, insya Allah nanti Oktober nanti kita akan mengemas satu kemasan di khusus Cafe Pondok Indah, yaitu dengan tema musik oldies di sana, seperti Beatles atau dan eranya seperti itu. Itu nanti kita akan coba untuk kemas di sana, dan semoga nanti juga bisa menghibur tamu-tamu kami dan juga rekan-rekan media juga boleh hadir nanti. Dan tentu selain di bulan itu nanti akan ada Desember, yang mana saya rasa semua hotel atau outlet juga akan menyambut 30 kita daripada tahun baru. Kalau lebih demikian, Mas Arief, semoga bisa menjawab. Abu Mas, kenapa Abu? Terima kasih Pak Zulkarnain. Kenapa nggak senyum? Kayak Mbak Beatles sih. Dunia hiburan nih per hari ini luar biasa, perubahannya luar biasa cepat banget. Hari ini apa? Hari ini. Per hari ini? Per hari ini. Jadi mungkin dulu sumbernya hanya TV dan radio, sekarang macam-macam sosmed gitu. Bahkan sekarang kabur gitu, untuk lagu lama, lagu baru gitu. Bahkan lagu-lagu yang lama tiba-tiba seakan-akan jadi baru gitu. Karena efek dari nostalgia tadi itu. Nah, alhamdulillah pertanyaan ini menggiring kami untuk promo album sebenarnya. Jadi ini adalah Terima kasih Mas. Jadi bukannya sebenarnya lagi promo album. Albumnya judulnya Redup dan Terang. Redup Terang. Album itu kenapa namanya Redup Terang? Karena pas ketika redup itu saat pandemi kita begini. Kita berharap ketika pandemi semoga tetap ada terang. Ternyata dalam redup dan kegelapan itu juga perlu keseimbangan. Kita berharapnya di situ. Jadi di album Redup Terang itu ada lagu-lagu yang patah hati, ada lagu-lagu yang penuh harap. Jadi teman di saat itu. Nah, kita lagi menikmati bahwa sekarang album itu nggak setahun harus ya target. Gitu. Kalau target itu kita takutnya, khawatirnya saya lupa katanya, khawatirnya akan menjadi mesin kita. Kalau menjadi mesin udah tuntutan aja, udah nggak ada rasa tadi. Swissbill kan menuntut kami untuk bikin rasa, mengolah rasa. Jadi menurut kami karya yang mendekati baik itu adalah karya yang dalam keadaan abnormal. Kalau lagi sakit banget atau enggak bahagia banget. Nah, jadi kami lagi senang banget lagi promo. Bahkan lagu yang sebenarnya sudah kita keluarin, misalkan judulnya Pulang. Judulnya Pulang adalah tujuan. Itu sudah kita keluarin di 2019 yang akhirnya masuk ke sini. Tapi begitu kita main di sosmed, cuman ditempel di sosmed tiba-tiba yang nonton 14 juta. Kita bingung. Promo kadang sudah enggak gitu. Jadi template-nya berubah ya. Template promonya berubah. Template-nya berubah gitu. Jadi akhirnya lagu itu kita mainkan lagi pada 2019. Jadi seakan-akan jadi baru, ini lagu baru ya. Padahal itu sebenarnya udah 2019. Jadi karya baru karena barunya untuk dipromokan. Jadi harapannya semoga kita juga terus berkarya. Dan di Redup Terang ini ada 11 lagu yang pastinya nanti malam akan kita bawakan juga. Full lagu baru semuanya. Semoga menjawab Mas ya. Kalau tidak nanti bisa jawab aja saya. Terima kasih banget. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya tadi? Mas Kim dulu ya. Selamat sore. Saya pertanyaan cuma 2. Untuk Swissbill Hotel ini boleh dapat bocoran kira-kira berapa sih paket yang ditawarkan untuk tiket NAF ini? Terus berapa banyak penonton tiket yang sudah sold out gitu. Terus untuk NAF akan membawakan berapa banyak lagu di konser nanti malam? Terima kasih. Saya pasti harus duluan. Baik, untuk kali ini kami mempunyai 2 paket. Satu yang terkait dengan
menginap dan juga aktivitas bisa melihat NAF di angka mulai dari 1,3. Kemudian itu sudah termasuk dinner, sarapan pagi untuk besok paginya dan juga aktivitas NAF. Kemudian untuk tamu-tamu kami yang mungkin kebetulan tidak perlu menginap karena mungkin rumahnya di sekitar tapi fans NAF dan seterusnya, dan mereka ada 2 hal yang bisa mendapatkan, yaitu mendapatkan member kami secara cuma-cuma dan kemudian mendapatkan diskon sampai dengan 20%. Sebenarnya angka kami dari 425.000, kemudian karena belum ada member sehingga menjadi 340. Jadi 340 itu sebenarnya untuk keluarga, Mas. Jadi kalau belum keluarga ya mohon maaf nih, jadi 425 gitu. Jadi maka menjadi keluarga lah, maka akan banyak mendapatkan benefit gitu kan. Normal kan gitu kan ya. Saya rasa kalau ibu keluarga pasti akan mendapatkan lebih. Harusnya tagline-nya berubah juga. Oh gitu ya. Mari kita berkeluarga. Mungkin next ya. Siapa tahu ada yang mau nembak tadi malam ya kan? Salah satu bisa membantu. Silakan. Oh itu masih lah. Masih Mas Adi loh. Mas Adi udah main tuh udah ngambil mic. Enggak gini masih sama semua. Bercanda. Kalau setlist biasanya kita kadang kita tidak terpaku sama setlist tuh. Biasanya kalau kita bawain durasi misalkan 1 jam atau 2 jam gitu, itu tidak berasa kalau lagi manggung gitu ya. Karena ada interaksi kita sama penonton gitu biasanya. Itu yang biasanya tidak berasa gitu loh. Tiba-tiba bro, udah 2 jam itu manggung gitu, tiba-tiba di-cut sama panitia, cut bro. Kadang gitu, makanya kita setlist sengalirnya aja gitu. Jadi nggak pernah kita patokin berapa tergantung. Makanya apalagi ini kondisinya untuk intimate show, jadi maksudnya ya kita juga interaksinya akan sangat dekat sekali kalau melihat venue tadi gitu. Ya interaksinya akan sangat luar biasa kayaknya malam ini gitu. Banyak yang kalau masalah kayaknya kayaknya sih gitu. Banyak masalah sih kayaknya curhat kayaknya bukan tumpah ruah kayaknya. Pelampiasannya banyak banget kayaknya malam ini. Ya mudah-mudahan kita bisa semuanya bisa menikmati suasana malam ini lah. Amin. Ya. Thank you. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak Elvira? Masih lah. Langsung dapat. Selamat sore, dengan saya Elvira dari Travel Expo. Saya termasuk salah satu penggemar NAF dari zaman dulu ya. Adanya pengumuman gitu kan. Jadi saya pikir kenapa kok Swissbell kok memilih NAF, alasannya jadi saya baru tahu bahwa nama aku biar hotel ini selalu dikenal sama para pengunjung dan customer-nya gitu ya. Terus kalau misalnya NAF zaman dulu kalau misalnya saya ketemu gebetan gitu ya, wah NAF banget gitu kan. Akhirnya aku menemukan dulu ya. Yang saya ingin tanyakan sama NAF itu, ini kan kayaknya kan acaranya intimate keluarga. Apakah nanti ada strategi khusus pada saat performance? Jadi apakah bisa mingle? Kan kalau ini kan lagunya agak rock gitu kan, tapi kalau misalnya nanti audiensnya banyak anak-anak, apakah nanti punya strategi untuk performance khususnya seperti itu? Kalau untuk Swissbell yang saya ingin tanyakan, apakah dengan menggait NAF ini akan ada target-target khusus untuk kalau misalnya mungkin kalau kamar hotel mungkin udah ada target sendiri ya, tapi kalau misalnya ini kan acaranya diadakan di Swiss Cafe, apakah ini akan juga menjadi salah satu strategi untuk menaikkan jumlah pengunjung di kafe tersebut? Terima kasih. Kali ini NAF dulu. Baiklah. Strategi khusus ya. Strategi kita itu gimmicknya adalah situasional. Itu dia. Kepepet bingung karena kita nggak persiapan. Karena misalnya penonton tuh tiba-tiba aja ini. Kadang kita di luar kota, tiba-tiba ada yang mau merit, mau ngelamar. Nah itu benar-benar di luar gimmick. Gitu. Jadi macam-macam ini. Kalau mungkin nanti ada anak itu bisa disiapin ya nanti lagu Baby Shark sama Koko.
Jadi kondisional, yang pasti intimate gimana caranya itu PR-nya itu ketika banyak anak kecil, mungkin nyanyi lagi dulu-dulunya, mungkin ada yang nangis gitu. Jadi strateginya adalah kita situasional. Karena kenapa? Karena memang pengunjung satu nggak bisa pakai strategi A, ini disamain dengan B. Apalagi setiap kota, setiap pengunjung itu beda-beda karakternya. Ada yang diem menonton, diem tapi menikmati, tiba-tiba nangis, ada yang cuman ngerekam aja gitu, ada buat kebutuhan Instastory, TikTok gitu. Ada yang nyanyi dari awal sampai akhir, ada gitu, macam-macam sekali. Jadi Tawuran ada ya? Yang tawuran ada. Tidak, kalau ini juga panggung lain. Kalau sini pasti yakin bahwa terfilter, nonton di sini, saya yakin bahwa memang pengen nostalgia dan pengen memang merayakan rasa di sini. Semoga situasional dan semoga malam hari ini lancar. Baik, kalau dari Susbel dengan NAF targetnya apa? Ada target yang pertama mungkin pesan yang ingin kami sampaikan melalui NAF. Seperti tadi awal saya sampaikan bahwasanya kami ingin mereka nyaman bersama kami gitu. Jadi semua bait kata dari lagu-lagunya NAF itu bagian daripada pesan kami yang kami titipkan dalam NAF. Kemudian terkait dengan pencapaian yang lain, ya karena nama besarnya NAF sehingga memudahkan kami untuk menjual paket kamar dan lain-lainnya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kami tersisa sekian kamar saja ya, karena kebutuhan kapasitas di situ sebenarnya maksimum hanya 250. Nah, sehingga alhamdulillah mungkin kurang lebih tidak akan kurang dari 200 mas yang nanti akan hadir di kegiatan malam ini. Ya sekali lagi fansnya nanti macam-macam, mulai dari balita sampai dengan nenek-nenek karena di situ ya. Jadi mohon untuk bersabar, karena bagian kesabaran Anda adalah bagian dari kesabaran kami juga. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Baru 3 loh. Oh. Yang pakai baju. Sore, saya Sarah dari Rasam.id. Sebenarnya sih ada beberapa tadi udah awalnya efek, cuman agak penasaran aja. Tadi alasannya mau dikenal, tapi secara ngelihat dari rilis ini kan sebenarnya lebih ke Swiss Cafe-nya ya. Apakah ada hubungannya atau enggak NAF ini dari sisi musiknya ataupun kepribadian atau apapun yang berhubungan sama NAF akhirnya terhubung dengan makanan. Soalnya tadi Mas Adar pun mengatakan musik dan makanan gitu. Apa mengatakan mungkin agak melo, mungkin kayaknya lagi melo makanan tidak berjasa atau apa. Itu sih ya. Karena ini hubungannya makanan dan musik gitu kan. Selain memang sebagai konser event gitu. Soalnya kan tadi juga mengatakan kalau Swiss Cafe meluncurkan inovasi terus gitu kan, mungkin ada momen sekaligus atau menggambarkan. Terus yang kedua tentang sih banyak menyebutkan bahkan musisi era sekarang itu era kolaborasi. Tadi memang udah dikatakan juga sama Benal sudah bersiap untuk mengeluarkan album gitu kan. Tapi untuk dari sisi kolaborasi sendiri ada kemungkinan itu dan akan mengajak siapa? Karena nggak bohong, era sekarang tuh musiknya agak sedikit beda dengan yang berikan gitu kan. Sekarang temanya ya sendu, terus anak-anak senja dan segala macam dari sini hasil. Baik, mungkin dari Susbel dulu ada di sini. Warna musik NAF ya yang pastinya. Salah satu yang kita pilih NAF, salah satunya selain mempunyai kekuatan rasa, warna musiknya juga yang boleh dibilang mudah untuk dimengerti lah, seperti itu. Dan juga tamu-tamu kami ini karena tipikal kategorinya adalah family dan seterusnya, sehingga musiknya harus bisa mudah dinikmatin juga kondisinya. Nah, karena
faktor daripada warna musik seperti itu, menurut hemat kami warna itu bisa untuk merepresentasikan dari baik Swiss Cafe Pondok Indah sendiri maupun Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Jadi bagaimanapun customer daripada Swiss Cafe Pondok Indah itu ya tamu-tamu kami sendiri yang secara mayoritasnya demikian. Nah, sekali lagi kekuatan rasa, kemudian warna musik, kemudian grupenya sendiri juga luar biasa ya. Nah, sehingga kami yakin bahwa itu ada kesesuaian yang tinggi secara warna antara hotel dan NAF. Selamat sore Mbak, tadi pertanyaannya coba saya rangkum. Yang pertama ini kolaborasi ya. Terima kasih. Kolaborasi kita kemarin mikir siapa yang mau ya gitu. Akhirnya kebetulan ada Mbak Tanti Kotak mau. Betul ya? KKN dong. Iya, jadi alhamdulillah beliaunya mau. Salah menawarkan diri. Enggak, alhamdulillah baik banget Pak. Kemarin kolaborasi, cuman backing vokal aja kemarin. Backing vokal. Ada di albumnya. Ada di albumnya. Jadi kemarin kita share di Instagram gitu. Pas duh kok ada suara Mbak Tanti Kotak ya, kita kolaborasi. Tapi kok nggak dikasih lirik mas gitu, cuma backing vokal gitu. Nah kolaborasi itu tidak bisa dipaksakan. Itu sesuai kebutuhan. Lanjut di rumah. Nah, ini beneran ya kolaborasinya. Bener. Sementara berikutnya mungkin kolaborasi itu kemarin nggak cuma di musik, tapi kemarin di visual, di artwork juga. Itu kemarin sama Jenima, itu anak kecil kita minta untuk bikinin artwork. Dia cover album. Dia gambarin tokoh kartun. Jadi kita bikin tokoh kartun gitu. Terus, nah lihat ya Mbak ya. Lihat Naf atau lihat Sophie Mbak? Bener ya? Nah, gitu kan? Nah, jadi kita kolaborasinya bermacam-macam sekarang. Nah, musik sekarang apakah memang itu tadi saya bilang bahwa sekarang semua berdasarkan sosmed ya, luar biasa memang. Dengan hashtag aja kita bisa. Kalau dulu kita harus dari Jakarta, semua serba Jakarta, musik dari Bangka Belitung, musik dari Ngawi, mungkin semuanya bisa aja sekarang akses gitu. Jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa karya-karya kami yang tiba-tiba naik lagi di sosmed, yang kadang kita isi kontennya yang relate dengan masyarakat hari ini, jawabannya adalah kolaborasi yang paling pas adalah yang relate dengan perasaan masyarakat. Jadi karya itu yang akhirnya kita bakar kecemasan dan keresahan itu yang kita angkat. Jadi misalkan di album Tidur Terang kita bikin lagu judulnya Pulang Adalah Tujuan. Itu buat perantau-perantau yang orang-orang yang meniti karir, yang capek di jalanan, yang hidup bersaing di kantor dan segala macam. Iya, nggak ada yang kedamaian selain pulang. Nggak ada yang kedamaian, nggak ada yang lebih setimpal pulang dalam keadaan tenang dan damai. Jadi hal-hal itu akhirnya kita bakal untuk jadi bahan bakar musik yang baru. Itu kolaborasi kita nggak cuma kolaborasi sama musisi, tapi kolaborasi sama followers malah sekarang. Itu. Jadi makanya kita balikin lagi ke mereka, karena penikmatnya mereka. Kalau zaman dulu mungkin cuma di kaset dan teks itu cuma dibolak-balik gitu kan. Generasinya gitu ya. Sekarang udah nggak bisa dibolak-balik. Justru sekarang diceritakan. Misterinya hilang. Kedekatan emosional lebih. Betul. Kalau dulu misterinya biarin misteri lagunya, tapi sekarang harus diulik dulu untuk orang tahu dulu. Oh ini gitu. Ini pun juga akhirnya kita belajar. Dan sampai hari ini pun belajarnya nggak akan pernah selesai. Ya mungkin kita ambil untuk musik kita tahu deh. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau tidak terima kasih. Kalau tidak bisa jadi masih. Ada lagi yang ingin bertanya?